Nah teman-teman, sudah tahu kan nama saya? Dan sekarang saya akan menjelaskan gelombang cahaya yang disertai definisinya dan sifat-sifatnya. Saya akan memaparkan arti dari gelombang dan cahaya. Gelombang adalah getaran yang merambat. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang dapat kita rasakan pengaruhnya. Jadi, gelombang cahaya adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia dan dirasakan pengaruhnya. Sifat-sifat gelombang cahaya ada 4. 1. Dispersi. Dispersi adalah pengurapan cahaya putih atau polikromatik menjadi komponen-komponennya karena pembiasaan. Komponen-komponen itu berbentuk merah, sehingga hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, ini dia teman-teman contoh bentuk dispersinya. Yang kedua itu interferensi cahaya. Interferensi cahaya adalah paduan dua gelombang atau lebih menjadi satu gelombang baru. Interferensi terjadi jika terpenuhi dua syarat. Yang pertama itu kedua gelombang cahaya harus konkret. Yang kedua, kedua gelombang cahaya harus memiliki amplitudo yang hampir sama. Yang ketiga itu difraksi cahaya. Difraksi cahaya adalah peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang oleh sempit sebagai penghalang. Yang keempat itu polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya adalah proses pembatasan gelombang vektor yang membentuk suatu gelombang transversal sehingga menjadi satu arah. Nah, sekarang saya akan membahas materi yang kedua, yaitu materi gelombang bunyi. Gelombang bunyi, gelombang yang sudah saya katakan definisinya yaitu getaran yang merambat. Bunyi itu merupakan getaran di dalam medium elastis pada frekuensi dan intensitas yang didengar oleh telinga manusia. Jadi, gelombang bunyi dimaksud gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang terdiri atas partikel-partikel yang berosilasi searah dengan gelombang tersebut membentuk daerah bertekanan tinggi dan rendah. Ada 3 syarat agar terjadinya bunyi. Yang pertama itu sumber bunyi, yang kedua itu medium, dan yang ketiga itu pendengar. Gelombang bunyi memiliki sifat-sifat. Yang pertama itu tinggi rendahnya bunyi, yang kedua kuat lemahnya bunyi, dan yang ketiga ialah warna bunyi. Gelombang bunyi dibatasi oleh jangkauan frekuensi yang dapat merangsang telinga dan otak manusia pada sensasi pendengar. Yang pertama itu gelombang audiosonik. Gelombang audiosonik jangkauan frekuensinya 20 Hz sampai 20.000 Hz, di mana telinga manusia normal mampu mendengar. Yang kedua, gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik jangkauan frekuensinya kurang dari 20 Hz. Dan yang ketiga itu gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik jangkauan frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Gelombang bunyi memiliki efek Doppler. Efek Doppler adalah gerak gelombang yang disebabkan gerak relatif antara sumber dan penghemat. Gelombang bunyi memiliki cepat rambat bunyi. Kecepatan bunyi tergantung pada transmisi oleh mediumnya. Bunyi dapat ditransmisikan oleh diri atau material lain sebagai mediumnya. Cepat rambat bunyi memiliki 3 jenis. Yang pertama itu cepat rambat bunyi pada zat padat. Yang kedua itu cepat rambat bunyi pada zat cair. Yang ketiga itu cepat rambat bunyi pada gas. Gelombang bunyi mempunyai 2 bagian. Yang pertama itu intensitas gelombang bunyi. Intensitas gelombang bunyi menyatakan energi bunyi tiap detik
cahaya bunyi yang menembus bidang setiap satuan luas permukaan secara tegak lurus. Kedua itu taraf intensitas bunyi. Intensitas gelombang bunyi yang didapat atau didengar manusia rata-rata 10-12 watt per meter kuadrat yang disebut ambang pendengaran. Sedangkan ambang perasaan adalah intensitas terbesar bunyi yang masih terdengar oleh manusia tanpa menimbulkan rasa sakit, yaitu 1 watt per meter kuadrat. Sekian dulu dari video saya tentang materi gelombang cahaya dan gelombang bunyi. Terima kasih. Bye-bye.